kalau rumah subsidi itu intinya prosesnya lama karena dia kan harus KPR kan, nggak bisa dia beli cash. Kalau beli cash dia bukan subsidi tapi reguler, masih layak ke investasi di Kota Malang. Ya kembali kepada masing-masing persepsi. Selama di Malang masih banyak mahasiswa yang kuliah di Malang, selama masih banyak kampus yang menerima mahasiswa baru, selama itu pula investasi di Malang itu tidak akan merugikan. Mereka anaknya yang kuliah di Brawijaya, kuliah di UIN atau kuliah di UM. UM atau kampus-kampus di Malang lah ya. Mereka beli rumah daripada ngekos, mending dibelikan rumah yang harga-harga 400 500 bahkan sampai yang 1 M ya. Nanti ketika mereka udah lulus Wisuda itu nanti dijual. dijual. Yang jelas untuk investasi properti di Kota Malang, Malang Raya terutama itu masih menjanjikan sampai akhir tahun 2025 ini masih menjanjikan ya. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kali ini saya kedatangan Mas Miki dan kali ini saya mau bertanya seputar dunia properti, KPR, bahkan fenomena apa yang terjadi di masyarakat terkait dengan propertian ini. Nah, Mas Miki sehat? Sehat, alhamdulillah. Anonya Kak, apa? Oke, sehat, alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan dari saya. Kebetulan kami ini di Malang dan untuk di 2025 ini investasi berupa properti itu di Malang masih layakkah Kak? Ya, terima kasih Mas Anas. Untuk properti ya, yang saya tahu saya mulai berkiprah di bidang properti khususnya untuk penjualan ya, di marketing lah istilahnya. Itu sejak 2018 akhir saya kebetulan diajari sama teman. Mungkin kenal Mas Anas juga ya, namanya Mas Faisal. Dia suhu dah dia Nah, untuk urusan properti. Untuk tahun 2025 memang pasca Covid ini banyak aktivitas properti di Malang ini geliatnya naik sampai 40% ya. Penjualan terutama beberapa perumahan mungkin bisa ditanyakan di cross check sendiri. Ada banyak perumahan di Malang yang berkembang pesat, baik perumahan yang skala menengah ataupun yang skala besar. Misal skala besar ini kayak grupnya Citra Land ya, Citra Land ada. siap, Mang. Kalau misal yang kelas menengah itu grup-grup lokal ya, maksudnya orang lokal. Kalau Citra Land itu kan sudah menyebar nasional kan. Kalau misal lokal Malang ini ada beberapa memang developer yang penjualannya 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Saya kurang tahu pasti berapa peningkatannya, yang jelas saya mengamati dan saya pernah ikut membantu menjualkan juga gitu kan. Kalau ditanya sama Mas Anas masih layak ke investasi di Kota Malang, ya kembali kepada masing-masing persepsi. Selama di Malang masih banyak mahasiswa yang kuliah di Malang, selama masih banyak kampus yang menerima mahasiswa baru, selama itu pula investasi di Malang itu tidak akan merugikan. Tergantung mereka nanti timingnya cari mau investasi di properti di apa-apa, di rumah, tanah, atau di ruko atau apartemen atau rukos ya, rumah kos ya, atau villa di Kota Batu. Itu tergantung mereka, pangsa pasar mereka pengen menyasar di angka mana untuk investasi jangka panjangnya. Yang jelas untuk investasi properti di Kota Malang, Malang Raya terutama, itu masih menjanjikan sampai akhir tahun 2025 ini masih menjanjikan ya. Kalau misal pengen tahu detailnya bisa dicek misal ya iklan di Facebook, di Instagram ataupun di TikTok. Coba dilihat, beberapa developer kan lagi gencar mengiklankan dagangannya, entah yang sudah berjalan atau mereka buka proyek baru. Baru Itu. buka. Jadi kembali ke masing-masing orang yang mau investasi. Cuman 2 tahun terakhir ini kebanyakan orang kalau di Kota Malang, terutama yang dekat-dekat kampus, itu mereka investasinya di rumah kos. Oh, yang tren sekarang itu rumah kos gitu kos ya Mas. mulai harga 800 sampai harga 3 M ya, itu rata-rata mereka mainnya di rumah kos. Untuk lebih ke teknis gitu Mas Miki. Jadi mungkin ada
cerita menarik pada saat baik dari kliennya itu sendiri itu berarti ada yang kelas ke atas itu tadi, kemudian yang menengah itu ya Mas ya. Mm-mm. Betul. Jadi gini, kalau kos-kosan tentu mereka kalau misal mau beli kos, tentu mereka sudah paling tidak mereka sudah punya investasi lain. Misal sudah punya rumah atau mungkin mereka sudah punya apartemen. Maksudnya di luar kota ya, bukan di Malang ya. Mereka mau investasi di Malang karena melihat potensi sewa kos itu tinggi. Karena kan sewa kos sekarang kan tren 2 tahun, 3 tahun terakhir lah. 3 tahun terakhir itu trennya kos-kosan yang kamar mandi dalam. Yang full furnish perabotan, ada AC, ada water heater gitu. TV TV gitu. ya ada TV pokok intinya dia sudah tinggal bawa koper sama baju tinggal masuk aja kalau anak kos. Kalau kisaran sewanya di angka 800 sampai 1,7, ada yang sampai 2,5 juta per bulan. Bisa dilihat dari fasilitas apa aja yang Dapatkan ditawarkan ya, yang ditawarkan di sama pemilik ya. Kalau untuk kos-kosan memang penjualannya paling besar itu saya lihat di mana? Salah satu developer di Malang yang kebetulan konsen di itu ya di rumah kos. Mereka dalam 1 tahun bisa jual kurang lebih 80 unit. Dari total dalam perumahan itu ada kurang lebih 200 unit itu yang kos-kosan kurang lebih 80 menit 20 lah 80 unit, sisanya itu rumah tinggal, rumah huni. Cuman kebanyakan meskipun rumah huni kebanyakan itu juga investasi mereka juga. Artinya mereka tetap ngejar harga di awal yang murah. Nanti ketika misal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun 10 lagi tahun ke mereka depan. dijual. Biasanya gitu. Atau mungkin mereka anaknya yang kuliah di Brawijaya, kuliah di UIN atau kuliah di UM UM atau kampus-kampus di Malang lah ya. Mereka beli rumah daripada ngekos mending dibelikan rumah yang harga-harga 400 500 bahkan sampai yang 1 M ya. Nanti ketika mereka udah lulus wisuda itu nanti dijual. Itu dijual. biasanya di Income 50%. enggak, maksudnya gini, mereka biasanya dilakukan oleh orang tua yang kebanyakan dari luar kota. Luar kota. Misal kayak Provinsi ya Mas ya. Jakarta ya, Jakarta, Kalimantan sama Luar pulau ya Mas luar ya. pulau. Kebanyakan Kalimantan sama Jakarta sih karena memang kan keluarga mereka kan keluarga menengah ke atas Ke kebanyakan atas gitu betul kan. Mas Meki. Kayak teman-teman Brawijaya yang mahasiswa Brawijaya itu kan rata-rata menengah ke atas kan. Pasti ada lah gitu. Betul. Nah, Mas Meki ini juga menarik untuk saya tanyakan KPRA ataupun rumah bersubsidi gitu Mas subsidi. Sebetulnya rumah subsidi itu gimana? Mungkin teman-teman ini masih belum paham tapi tertarik seperti itu. Jadi gini Mas, saya tahun 2022 ya kalau nggak salah. Pasca Covid ya Mas. Waktu COVID, jadi COVID udah mau mereda ya. Itu tahun 2022 kalau nggak salah itu saya bantu jualkan ada perumahan subsidi daerah Wagir itu 3 unit. Cuman memang kalau rumah subsidi itu intinya prosesnya lama karena dia kan harus KPR kan, nggak bisa dia beli cash. Kalau beli cash dia bukan subsidi tapi reguler jatuhnya. Jadi kalau subsidi itu mereka benar-benar yang disubsidi sama pemerintah, entah itu dibantu di keringanan DP atau mungkin prosedurnya yang lebih ringan. Kalau tahun 2022 dulu kalau nggak salah ya 2022 apa 2021 maksimal yang bisa beli rumah subsidi itu pendapatan keluarganya suami istri itu maksimal 8 juta. Di atas 8 juta dia sudah kategori harus beli rumah reguler. Jadi nggak dia, maksudnya sama pihak bank itu gak mungkin di ACC ya, di ACC. Kalau misal 8 juta ke bawah mentok misal di 5 juta, 6 juta, 7 juta itu masih bisa karena mungkin Mas Anas lebih paham ya kan pernah di bank. Itu kan biasanya diambil 60% dari pendapatan mereka kan. Betul. Untuk maksudnya 40%-nya untuk operasional mereka selama 1 bulan gitu. Jadi mereka rata-rata yang gaji 8 juta itu kebanyakan rata-rata yang reguler berhasil dapat rumah subsidi gitu. Cuman kembali lagi ke BI checkingnya mereka bersih enggak, atau mungkin mereka ada tanggungan
nyicil mobil atau sepeda atau mungkin nyicil yang lain gitu ya. Pay letter gitu-gitu Pay letter itu juga termasuk berdampak, bisa dampaknya bagi mereka untuk mengajukan KPR itu agak sulit. gak bisa dilanjut, Solusinya biasanya dilunasi dulu baru mereka bisa Dan diproses lebih lanjut. penting itu lagi kalau rumah subsidi itu harus ada keterangan belum punya rumah. Sebelumnya, Iya, jadi harus ada keterangan hmm, dari kepala desa asal KTP mereka. Jadi kalau mereka udah beli rumah, ternyata mau beli rumah subsidi, kemungkinan besar mereka nggak akan lolos. sulit. Yang pengalaman saya nggak tahu, mungkin seperti mungkin ada dari orang-orang yang lolos beli itu yang nggak tahu lagi caranya seperti apa. Cuman yang jelas salah satu persyaratan yang penting ketika mau beli rumah subsidi itu harus ada keterangan Punya rumah belum pernah beli atau belum punya rumah. Kalau misal rumahnya dari orang tua desa ya. beda ya, beda. Betul. Karena kan itu punya orang tua. Maksudnya yang atas nama pribadinya suami istri. Iya, Mas. Tuh. Kalau sekarang rumah subsidi di Malang ini banyak. Daerah Karangploso ada, daerah Pakis juga banyak. Daerah mana lagi? Wagir, Wagir, Lawang, Lawang ada, Wagir ada juga. Pakis Haji kayaknya nggak ada juga sih. Cuman saya kurang ya. Bulu Lawang juga ada. Cuman saya memang 2 tahun terakhir ini jarang jualan rumah subsidi, rata-rata jual rumah second atau atau yang reguler, villa atau reguler. Semoga intinya reguler rukos yang gitu ya, gitu-gitu, rukos Mas itu. ya. Nah, jadi ya kembali ini sih kalau rumah subsidi ini prosesnya agak lama buat kita itu eh apa ya, harus di awal harus benar-benar selektif dulu ke klien. Kalau kliennya misal bermasalah by checkingnya sudah mending enggak usah Nggak usah dilanjutkan. dilanjut gitu, Betul. daripada gagal gitu, Iya, Mas ya. adalah gagal. Nah, selama mengurusi mungkin dulu yang 2022 itu mengurusi rumah subsidi itu, Mas, selain persoalan mungkin by checking harus bagus, kemudian pendapatan itu harus di bawahnya 8 juta itu tadi ya. Nah, fenomena di masyarakat, bahkan mungkin saya gitu ya, yang kategorinya itu keluarga baru, artinya baru menikah, kemudian merantau dan ingin mempunyai tempat tinggal daripada kos seperti itu. Nah, pilihan seperti itu apakah masuk akal, Mas Miki, sebagai yang sudah memandangnya gimana? Nah, kalau teman-teman yang beli rumah subsidi atau beli rumah yang sekiranya layak buat mereka, entah cara mereka bayarnya cash atau KPR ya atau in-house ke developer langsung, Developernya itu kembali ke masing-masing orang. Kalau misal mereka mikir dia tiap tahun ngontrak kurang lebih misal 12 sampai 20 juta, 20 ya mereka mending beli rumah subsidi. subsidi. Rumah subsidi itu perkiraan sekarang ya cicilan per bulan kalau ke bank itu kurang lebih 1.200.000-an lah, kurang lebih 1.200.000. Di bawah Itu sudah flat 1,5. ya, udah flat itu Sampai lunas ya. sampai lunas, entah 15 tahun kalau nggak salah, 15 tahun itu 15 flat sampai itu ya. 20 ya, Mas ya. Makanya kan kalau misal ada juga yang saya nggak mau KPR gitu ya, in-house ya. Kalau in-house memang bebannya waktunya lebih singkat, maksimal biasanya 2 tahun sampai 3 tahun tergantung developernya ya. Developernya. Cuman nanti angsuran per bulannya lebih tinggi. Karena jaraknya dekat ya, Mas. Iya, Kan cuma 2 dekat. sampai 3 Kalau misal tahun. kemampuannya teman-teman yang mau Masih beli belum rumah mampu. di Malang belum mampu, ya mending nggak usah dipaksakan. Kalau mampu, misal saya udah pendapatan saya sekian, ternyata angsurannya per bulan sekian, masih ada sisa untuk kebutuhan sehari-hari, ya digas aja mumpung ada keringanan daripada ngambil KPR mungkin ya bagi mereka. KPR yang reguler Itu maksudnya. KPR reguler itu. Kalau misal rumah subsidi itu kan wajib KPR. Nggak bisa dia beli langsung cash. cash. Nggak bisa. Bahkan aturannya itu kalau rumah subsidi itu habis beli ketika sudah serah terima itu nggak boleh direnovasi dulu. Sampai berapa tahun mungkin gitu ya, Mas? Aturannya sampai kalau lunas? nggak salah 4 sampai 5 tahun. Berarti tidak boleh diutak-atik lah istilahnya di 5 tahun pertama. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ada banyak yang berkomentar di video sebelumnya bagaimana cara prosesnya itu sudah dijelaskan sama Mas Miki, yang kemudian jika teman-teman pendapatannya itu UMR intinya di bawahnya 8 juta, infonya itu ya memang programnya KPR bersubsidi itu memang dihususkan ke itu, dan lagi BI checkingnya yang bagus gitu ya, Mas ya. Nah,
teman-teman yang mungkin ingin tahu dan mau tahu seputar properti di Malang khususnya, kebetulan Mas Meki ini fokus di properti, entah itu rukos, rumah pribadi, hunian, Betul. baik itu yang klaster ataupun apa macam, banyak macam kan ya Mas ya. Palu gada lah, Palu gada. Nah, itu dia yang Mas Miki yang tahu sebelum-belumnya. Nanti saya kasihkan akun Facebook atau Instagramnya gitu biar langsung komunikasi sama Mas Miki. Nah, terima kasih Mas. Ini Sama-sama. bisa ngobrol seputar developer dan KPR, khususnya KPR subsidi, karena memang banyak yang komen di video sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan info yang sehingga tidak rancu di teman-teman gitu ya Mas ya. Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan topik yang lain. Semoga Mas Meki sehat selalu. Amin amin sebaliknya. Terima kasih Mas ya.